Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dari direksi Kema Jaya Pariwisata, juga tim elit maupun tim yang akan bergabung dengan Kema Jaya Pariwisata, atau saya menyebutnya KJP ya, biar lebih singkat. Beberapa hari ini saya disibukkan di daerah saya tentang pariwisata. Nah, eh, pertama saya ingin mengulas sedikit kemarin tentang Ibu Emma yang tidak bisa hadir dalam Zoom meeting atau Google Meeting, mungkin karena RAT, rencana anggaran T-nya saya tidak tahu. Demikian juga di kita gitu ya. Kita lagi menyiapkan RKAP bagi kalangan industri atau professional management. RKAP ini bagian yang paling males gitu ya, bagian yang paling ruwet atau menentukan dalam keseharian kita. Jadi paling ruwet, paling males, banyak keributan, banyak pertengkaran, dan biasanya kemampuan seseorang ini dapat diukur dari RKAP gitu. Nah, makanya setiap perusahaan itu orang suka males untuk membuat RKAP. Tapi mau nggak mau RKAP ini harus dibuat jika itu sudah berbentuk PT atau perusahaan. UMKM sendiri atau perusahaan kecil menengah ini sebetulnya penting punya RKAP gitu ya. Orang sering menyebut membuat RKAP kalau dalam bahasa Inggris mungkin business plan gitu ya. Dalam bahasa teknis keuangan disebut cash flow-nya akan seperti apa. RKAP ini ilmu yang tidak bisa diajarkan oleh satu orang dosen atau guru, karena ini bercampur dari berbagai bidang, harus menjadi satu kesatuan, ditambah punya pengalaman. Tapi yang terpenting dari itu adalah punya keinginan gitu ya. RKAP tidak bisa disebut jelek atau bagus, karena yang bisa terukur itu nanti di hasilnya nanti seperti apa RKAP ini bisa dicapai. Yang pasti RKAP ini adalah amanah gitu ya. RKAP ini dibagi 3, ada rencana kerja dan anggaran serta pendapatan untuk tingkat korporat, kemudian tingkat divisional, sampai kepada tingkat fungsional. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak gitu ya. Yang terpenting itu adalah amanah. Insya Allah hari ini, pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian terpenting buat kita semua, bisa dipikirkan, mau nggak mau itu harus dibuat RKAP itu, karena tanpa RKAP langkah Anda, nilai prestasi Anda, perjuangan Anda itu kemudian batasan-batasan langkah itu akan jelas. Kedepan kita tidak lagi jadi panik tentang keuangan lalu tidak bergerak. Kedepan kita tidak lagi saling bertanya apa yang harus dilakukan. Kedepan tidak lagi dibingungkan orang lain itu akan seperti apa berhadapan dengan kita. Kemudian langkah-langkah apa sih yang dikerjakan, itu yang terpenting. Mudah-mudahan dari RKAP ini bisa dijalankan. Salah satu contoh RKAP yang terpenting itu adalah masa menyiapkan RKAP, apa saja yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pembuatan RKAP. Oke,
Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.